saya kira ini yang tidak bisa ditolerir oleh siapapun. Roy Suryo harus bertanggung jawab. Polisi harus bergerak cepat untuk menindak ini, karena ini bukan satu kali saja dia melakukan hoax dan penghinaan di media sosial. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Roy Suryo ini memang makhluk yang fenomenal. Jadi pertama kali Roy Suryo fenomenal itu ketika mengumpulkan panci-panci istana dan membawanya keluar dari istana pada saat masa periode atau jabatannya berakhir sebagai Menpora waktu itu. Yang kedua, itu pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan ternyata lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan kita itu oleh Pak Roy Suryo tidak dihafal. Dan itu dinyanyikan di lapangan sepak bola di mana jutaan rakyat Indonesia menyaksikan saat itu, baik yang ada langsung di lapangan maupun yang ada di rumah, karena saat itu lagi secara langsung pertandingan sepak bola. Beberapa bulan lalu juga sempat membuat kegaduhan lagi dengan menyebarkan potongan video pembicaraan Gus Yakut yang terkait soal aturan pengeras suara, yang dimana video itu terpotong-potong dan membuat para kadrun biadab kepanasan dan demo berjilid-jilid. Akhirnya dia terlapor, tetapi juga tidak berproses sampai hari ini. Jadi orang ini memang salah satu manusia yang imunitasnya kuat kalau berhubungan dengan polisi. Dan tidak ada satu pun juga yang tidak dikomentari, terutama yang terkait dengan digital. Kali ini kembali mencuit di Twitter, mengunggah gambar Candi Borobudur, di mana ada di situ motif penghinaan yang dilakukan, yaitu menghina simbol negara kita Pak Jokowi dengan unggahan video di mana ada kepala yang mirip kepalanya Pak Jokowi yang disambungkan dengan stupak yang ada di Candi Borobudur. Saya kira kalau secara personal Pak Jokowi tidak akan mungkin mempermasalahkan, karena Pak Jokowi ini orang yang sangat demokratis, orang yang tidak pernah peduli terhadap kaum nyinyir, terutama yang menyerang pribadinya. Beliau senantiasa mengembalikan hinaan-hinaan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan itulah yang membuat sampai hari ini para penghina itu kemudian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jurusnya Pak Jokowi begitu, jurus usap dada. Jadi setiap ada masalah yang menghimpit beliau secara pribadi, itu dia usap saja dadanya, menerima itu sebagai apa istilahnya, menerima itu sebagai antibodi di dalam dirinya. Jadi hinaan-hinaan itu dijadikan sebagai obat oleh Pak Jokowi, sehingga kemudian keberkahan terus mengiringi hidupnya.
Yang paling bermasalah ini karena umat Buddha juga dihina, dan saya kira ini yang tidak bisa ditolerir oleh siapapun. Roy Suryo harus bertanggung jawab. Polisi harus bergerak cepat untuk menindak ini, karena ini bukan satu kali saja dia melakukan hoax dan penghinaan di media sosial, dan saya kira ini yang tidak bisa ditolerir oleh siapapun. Roy Suryo harus bertanggung jawab. Polisi harus bergerak cepat untuk menindak ini, karena ini bukan satu kali saja dia melakukan hoax dan penghinaan di media sosial. Cuma sekali lagi, kita tidak tahu siapa di belakang Roy Suryo yang begitu kuat imunitasnya kalau berhadapan dengan polisi. Atau memang polisi kita ini yang belum bisa berlaku adil terhadap pelanggar-pelanggar hukum di negara ini. Itu juga menjadi tanda tanya. Jadi sekali lagi Pak Polisi, tolong ini ditindak dengan baik. Kita berharap menjadi efek jerah terhadap siapa saja. Karena kalau dilakukan pembiaran secara terus-menerus, maka ini menjadi sebuah tontonan yang menurut saya jauh dari sifat-sifat asli kita sebagai orang Timur, sebagai orang Indonesia yang memiliki nilai-nilai budaya dan kultural yang sangat kuat. Itulah yang membuat sampai hari ini bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. KRI harga mati.